Oke, hari ini kita belajar mengenai array, ya, algoritma yang ke-10. Ada 3 bagian di sini, bagaimana menciptakan array, beda data array dan non-array, dan array dalam basic atau key basic. Oke, baik. Yang pertama, apa itu array? Array adalah sekumpulan data bertipe data yang sama. Ya, dan juga ya, di sini tipe datanya bisa berupa tipe string, ya, bisa juga berupa tipe numerik. Ya, kemudian di dalam array itu harus ada indeks. Ya, fungsinya adalah untuk membuat urutan data, ya, sesuai dengan indeks masing-masing. Oke, bagaimana menciptakan array? Ini ada contoh, misalnya array nama siswa, mahasiswa. Ya, ada Budi, Andi, Juli, Herna, dan Lambok. Ya, ini nomor indeksnya. Budi di nomor 1, Andi nomor 2, Juli nomor 3, Herna nomor 4, Lambok nomor 5. Nah, maka di sini kita lihat nama array. Yang pertama, nama array itu adalah nama siswa. Banyak datanya tentu sama dengan 5. Ya, kemudian nama siswa 1 diisi oleh Budi. Ya, jadi isi indeks yang pertama itu Budi, yang kedua Andi, yang ketiga Juli, 4 Herna, yang kelima itu Lambok. Oke, itu untuk tipe data string. Nah, berikutnya ini ada contoh untuk tipe data numerik. Ya, contoh katakanlah array-nya namanya X. Ya, datanya 3, 5, minus 2, 6, 11, 0, minus 8. Ya, jadi di sini kita bisa katakan dia memiliki 7 buah data. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah indeks dari masing-masing data tersebut. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Oke. Ya, apa beda data array dan non array? Ya, kenapa harus ada array? Ya, jadi kalau suatu array, kalau dia menggunakan array, data yang disimpan dalam variabel sudah terindeks. Ya, sedangkan kalau dia tanpa array, data yang disimpan terakhir akan menimpa data sebelumnya. Apa maksudnya? Contohnya sini. Contoh programnya ini data tanpa array. Ya, for A sama 1, 3, ya ini looping ya. Mencetak nama, jurusan, nilai, lihat variabelnya ya. Kalau string pakai $, kalau dia numerik tidak pakai $, ya. Kemudian mencetak datanya ini ya, berarti dia mencetak pada baris yang sama ya, nama, jurusan, dan nilainya. Kemudian kita lihat programnya ketika kan ya, kita memasukkan dengan data yang berbeda ya. Pertama Melda, jurusannya TI, nilainya 89. Yang kedua itu Titin, jurusannya MI, nilainya 10. Sedangkan yang ketiga namanya Kristi, jurusannya KA, nilainya 76. Nah, ketika dijalankan, ya, datanya adalah data yang terakhir dicetak, Kristi, semuanya Kristi, data 1, 2, 3. Ya, itu dia. Inilah yang disebut dia dengan tambah array. Nah, bagaimana kalau kita mau bahwa data tersebut dicetak sesuai dengan indeksnya? Itulah makanya kita pakai ya. Nah, jadi di sini kita lihat program yang pakai array. Nah, contohnya dim nama string ya, dim ini untuk mendeklarasikan variabel array ya. Jur nilai boleh dibuat pada baris yang sama. Ya, ini sama saja ya untuk menginput, sedangkan ini untuk mencetak ya. Input print itu untuk input untuk menginput, masukkan data, print untuk mencetak ya. Nah, sekarang kita Mas data yang sama ya, seperti yang sebelumnya, data pertama Melda ya, kedua Titin, yang ketiga Kristi. Nah, ketika dijalankan, lihat hasilnya itu data pertama, data kedua, dan data tiga itu sesuai dengan yang kita input tadi ya. Jadi tidak ada yang ditimpa, gitu dia. Oke, yang terakhir array dalam basic bagaimana sebutnya? Nah, ya, untuk mendeklarasikan tadi saya sudah bilang dim ya. Kemudian nama array-nya bebas ya, bisa nama siswa, bisa, tapi jangan pakai spasi ya. Maksudnya nama array-nya itu misalnya nama siswa, jangan pakai nama spasi siswa ya, tapi dia harus satu kata saja ya, atau pakai kata tanda penghubung underscore ya. Banyak elemen datanya, buka kurung, tutup kurung, banyak elemen data. Contohnya ini, dim nama siswa, ini ya tidak ada spasi. Nama siswa string ya 5, berarti banyak datanya 5 ini contohnya. Nah, ini salah ketik ini. Ini harusnya kurung biasa ya, bukan kurung kurawal ini. Ya. Nah, nomornya pun ini 1 2 3 4 5 ya, bukan satu semua, ini salah ketik. Oke.
Oke, bisa kamu perbaiki. Oke, nah untuk lebih jelasnya, oke. Ya, ini misalnya kita buatlah kota ya, Medan, Siantar, Binjai, Tebing, Kisaran dan Sibolga. Nah, ini kita lihat kota stringnya 6 ya. Jadi kota string 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi diinput. Lalu sini dicetak. Ini bisa dipraktekkan. Ini udah bisa jalan ya. Oke, lalu bagaimana kalau kita buat yang seperti ini ya? Array katakanlah namanya B ya. Dari susunan huruf ya, B itu elemen datanya G, A, M. Nah, ini kita mau disuruh buat mah, tulisan mah, terus agama, makma, mama, dan gam-gam ya. Jadi bagaimana cara membuat kata-kata ini? Gampang sekali. Pertama ya isikan array tersebut masing-masing dengan GAM ya. Indeks 1, 2, 3. Lalu kalau kita mau cetak mah, M-A-A-G, sorry, maka kita mulai dari si B string 3 AM ya. Lalu B2, B string 2A, B string 2 lagi A, B string 1 itu G. Ya. Bagaimana untuk agama? Ya, berarti print B string 2, B string 1 ya. Sesuaikanlah dengan indeksnya. Maka kita akan melihat hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Oke, itu dulu saya akan contohkan program yang selanjutnya yang lebih kompleks lagi daripada ini. Ya, bagaimana program dalam bentuk array yang kita susun untuk membuat tabel ya, tabel data. Contohnya di sini ya kita buat dua variabel yaitu nama string dan nilai ya. Ini adalah nilai yang akan kita proses nantinya ya. Jadi di sini untuk mendeklarasikannya. Oke, kemudian ini for A sama dengan 1 to 3 ya, ini untuk menginput data baik itu nama dan nilainya ya, dibuat sini dengan data ke berapa ya, A ya, 1 sampai 3 gitu ya. Jadi maksimal data yang bisa diinput itu 3 kali. Nah, kalau mau buat 5 ya ganti sini 1 to 5, 10, 1 to 10 dan seterusnya. Ya, tapi karena kita buat di sini maksimal data yang dapat ditampung oleh array-nya adalah 3, maka itulah makanya sini kita buat 3. Ya, tapi kalau kita buat sini kita mau input datanya lebih dari 3, misalnya 5, maka di sini juga ya kapasitas array-nya ya harus diperbesar. Ya, gitu dia. Oke. Nah, itu dia menginput data sudah selesai ya. Kemudian bagaimana mencetaknya? Misalnya kita buat judul ya. Ini daftarnya, kemudian daftar nilai mahasiswa, kemudian Amik Medikom, kemudian sini judul dari tabel itu, nomor, nama, nilai, keterangan. Nah, keterangan dari mana? Nanti kita lihat. Nah, untuk menginputnya kita pakai perintah locate. Ya, locate itu menempatkan baris dan kolom. 5 tambah A itu kenapa? Karena di sini ada 5 baris yang dipakai untuk kepalanya ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu makanya 5 tambah A. 5 tambah 1 nanti 6. Berarti pada baris yang ke-6 gitu ya. Ini 1, kolom yang ke-1, print A itu nilai nomornya nanti ya. Kemudian 5 tambah A, 6. 6 itu apa? Ya, karena N ini berada pada kolom yang ke-6 ya. Ini spasinya ada 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Begitu cara menghitung kolomnya ya. Kemudian nilai ya, karena kita membuat dia pada kolom yang ke-13 bisa dihitung ya. Spasinya masing-masing ini ada 3 spasi di antara judul kolomnya ya. Nah, di sini untuk menghitung nilainya ya kita pakai decision ya. Nilainya besar sama dengan 70 maka keterangannya lulus. Jika tidak maka dia gagal. Nah, untuk mencetak keterangannya itu kita buat pada kolom ke-21 ya. Demikian. Oke, baik kita lihat jalankan. Baik. Nah, kita masukkan data pertama misalnya si Andi. Ya, nilainya katakanlah 80. Lina misalnya nilainya 100 dan katakanlah si Tono nilainya katakan 40 saja. Nah, begitu hasilnya ya. Maka lihat hasilnya, sini ada nomornya, ada namanya, nilai dan keterangannya dicetak. Oke.